kami di tempat ini, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Ajar kami bukan hanya merindukan firman Tuhan atau khotbah yang menyenangkan hati kami, akan tapi kami juga merindukan khotbah-khotbah yang membentuk hati kami, Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami dan hamba-Mu ini dengan segala keterbatasan dan keberdosaan. Kiranya Tuhan mau pakai dan Tuhan pimpin untuk menjadi pemberita kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita di dalam kalender gerejawi di dalam satu minggu, yaitu Minggu Palma ya. Sebelum kita akan bersama-sama minggu depan dalam rangkaian Jumat Agung dan Paskah, kita semakin dipersiapkan baik hati kita untuk kembali lagi mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan buat kita sekalian orang yang berdosa. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 hingga ke-19. Yohanes pasal yang ke-12, kita akan baca mulai dari ayat yang ke-12 hingga yang ke-19. Saya akan memulai membacakan di dalam ayat yang ke-12, Bapak Ibu di ayat yang ke-13, demikian seterusnya kita bergantian hingga ayat yang ke-19. Yohanes 12, ayat yang ke-12 hingga 19. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan teringatlah mereka bahwa hal itu ditulis mengenai Dia dan telah dilakukan untuk Dia. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat tanda mujizat itu. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu saja bagian ini bukan satu bagian yang asing bagi kita, dan merupakan satu narasi Alkitab yang cukup familiar ya di dalam perjalanan kita menjadi orang Kristen, di mana dikisahkan tentang Yesus yang memasuki Yerusalem, dan di situ banyak sekali orang-orang yang menyambut, bersorak-sorak menyambut Yesus. Hari ini saya akan mengajak kita semua berfokus hanya melihat dari kitab Yohanesnya saja, karena setiap kitab Injil punya view-nya masing-masing. Hari ini kita akan fokus kepada view-nya Yohanes saja. Kenapa demikian? Kalau saya berikan view yang sinoptik yang lain, mungkin Bapak Ibu akan pulang jam 11 siang. Oke. Di tahun 2022 itu ada sebuah pesta yang luar biasa meriah ya di Buenos Aires. Di situ ada ratusan ribu orang yang berkumpul hanya untuk merayakan apa? Kemenangan, ya. Kemenangan Argentina di Piala Dunia tahun 2022. Dan tentu saja kita tahu betul bahkan orang-orang yang di Indonesia yang fans Argentina juga bersorak-sorak luar biasa. Padahal bukan orang Argentina, tapi punya sukacita yang begitu besar. Mereka merayakan dan kumpul di satu tempat dengan begitu banyak. Saya nggak bisa tahu ini berapa, bahkan media di sana pun cuma bisa bilang itu ratusan ribu orang ya. Ratusan ribu orang rela berdesak-desakan kumpul di satu tempat
hanya untuk merayakan kemenangan Argentina ya. Mungkin setelah sekian lama akhirnya Argentina bisa menang Piala Dunia. Namun Bapak Ibu, kalau kita lihat sebenarnya ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang yang datang itu juga tidak kalah banyak. Itu banyak sekali orang-orang yang datang menyongsong, menyambut, mengeluh-ulukan Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem. Namun pertanyaannya, kenapa mereka menyambut Yesus? Tujuannya apa? Kita tahu bersama cerita ini, Yesus dielulukan, disorak, ya disambut. Tapi mereka menyambutnya untuk apa? Kalau Argentina, ya tim Argentina, tentu saja poinnya sangat jelas, yaitu merayakan kemenangan. Bahkan mereka bisa menyambut tim sepak bola dari negara mereka itu dengan meriah. Tujuannya sudah jelas. Namun hari ini sekali lagi ketika kita membaca nats ini dari kitab Yohanes, pernahkah kita bertanya, orang-orang itu kok bisa tiba-tiba sih? Ya, Yesus datang ke Yerusalem, terus mereka sambut dengan sorak-sorai. Tujuannya untuk apa? Apakah Yesus sudah menang? Enggak. Belum ada terjadi kemenangan apa-apa. Apakah Yesus sudah mati di atas kayu salib dan mereka bersorak-sorai? Enggak. Itu juga belum terjadi tentu saja. Apakah Yesus sudah naik di tahta ya, menjadi raja atas Israel, kemudian mereka bersorak-sorai? Enggak juga. Jadi sebenarnya apa menjadi tujuan mereka mengeluh-elukan Yesus di Yerusalem pada waktu itu? Nah, poin inilah yang akan kita coba cermati bersama-sama. Di dalam nats yang kita baca, di sini begitu banyak sekali simbolisasi, ya. Begitu banyak sekali simbolisasi. Yang pertama, yang terkenal itu adalah palem. Ada palem nggak di sini? Ya, itu ada palem ya. Ada palem. Di bawah juga ada palem kalau Bapak Ibu perhatikan. Tapi nggak bisa diambil, soalnya tinggi ya, digantung. Nah, Bapak Ibu, pernahkah kita bertanya, kenapa sih mereka pakai palem? Tujuannya untuk apa? Nah, pohon palem ini biasanya memang tumbuh di sekitar Yerusalem, yaitu Yeriko. Ya, pada umumnya kalau di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13 ini melambangkan kebenaran, ya, melambangkan kebenaran. Di dalam palem, di dalam perjanjian lama, cabang palem, ya pohon palem itu sejatinya tinggi-tinggi begini, ya. Di Indonesia mungkin juga sama, tinggi-tinggi begini. Ada juga yang versi pendek sih, ya. Ini tinggi begini. Di dalam perjanjian lama, cabang-cabang palem ini tidak bisa kita kaitkan dengan Paskah. Nggak ada tradisi orang Yahudi di mana mereka merayakan Paskah, terus kita mau Paskah nih, ambil dong cabang palem. Nggak, mereka tidak merayakannya seperti itu. Namun, pada zaman Yesus, palem ini sudah menjadi simbol nasional. Sama seperti kita punya bendera, itu ada simbol nasional. Dan palem ini sudah menjadi sebuah simbol nasional. Kenapa sih simbol nasional? Karena pada waktu itu palem ini dipakai dalam narasi sejarah ya orang Yahudi. Palem ini dipakai untuk menyambut para pahlawan Yahudi yang ketika mereka kembali dari pertempuran atau pada saat kegembiraan yang tidak biasa. Ada sebuah momen yang luar biasa menggembirakan. Mereka akan ambil palem, terus mereka melambaikan palem tersebut. Kemudian kalau para prajurit itu menang di dalam pertempuran, mereka sambutnya dengan apa? Dengan palem. Dengan demikian, simbol nasional dari palem ini adalah simbol kemenangan. Simbol kemenangan Bapak Ibu. Jadi menarik sekali, ternyata simbol kemenangan adalah sebuah pohon palem atau ranting atau cabang atau daun dari palem itu. Bahkan pohon palem ini saking dia juga menjadi simbol nasional, dia juga masuk di dalam koin ya, mata uang yang dicetak oleh para pemberontak Romawi atau selama perang Yahudi melawan Roma, dan bahkan di dalam koin Roma itu sendiri ada. Ya. Dan ini cuma salah satu jenis koinnya. Ini dia. Ada simbol palem. Jadi, ketika kita melihat bahwa kenapa mereka membawa palem itu? Mereka sedang menyuarakan sebuah kemenangan.
Sebuah kemenangan yang luar biasa. Yang bagi mereka ini adalah momen yang mengembirakan. Yang benar-benar puji Tuhan. Tapi atas dasar apa? Bapak Ibu, mereka tuh ingin menjadikan Yesus sebagai raja di dalam negara mereka, di dalam bangsa mereka. Dahulunya orang Yahudi itu adalah bangsa yang besar, ya. Adalah bangsa yang besar. Mereka memerintah, bahkan dikatakan mereka ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Mereka bisa menjajah, mereka bisa memenangkan satu daerah, mereka punya kekuatan militer. Akan tetapi pada kenyataannya di dalam masa itu, mereka tidak demikian. Mereka kalah, mereka takluk kepada penguasa yang lebih besar, yang lebih hebat, yang Tuhan izinkan, yaitu Roma. Jadi ketika mereka melihat sosok Yesus yang sangat powerful, wah, orang di mana lagi yang bisa berjalan di atas air? Ya. Orang di mana lagi yang bisa memberi makan 5.000 orang tanpa pusing mau pesan catering di mana? Ya, nggak ada. Kita kalau mau bikin makan-makan itu sudah pusing konsumsi yang pesan di mana dan seterusnya. Tapi Yesus hanya dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan ribuan orang. Orang di mana lagi yang seperti Yesus? Nggak ada. Dan inilah dia, Yesus Sang Mesias itu. Makanya di dalam konsep mereka Mesias, mereka menganggap Yesus Mesias, betul. Tapi konsep Mesiasnya mereka itu berbeda dengan kita. Sekarang waktu kita dengar kata Mesias, kita udah tahu, oh Mesias itu Yesus Kristus. Dia telah datang ke dunia, mati di atas kayu salib menebus saya yang berdosa. Tapi pada waktu itu, mereka merindukan Mesias itu, Yesus itu untuk menjadi benar-benar raja yang kelihatan, yang duduk di atas tahta, memerintah mereka, memimpin mereka untuk apa? Untuk mengalahkan Roma. Jadi mereka ingin Yesus ini yang menjadi sebuah sosok atau simbol kemenangan bagi orang-orang Yahudi. Ini nih raja kita. Orang Roma sekarang gak ada apa-apanya dibandingkan Yesus nih. Ini nih raja kita. Dia yang akan mengalahkan Roma. Kita akan bebas. Kita akan menikmati kehidupan yang layak lagi. Kita akan menikmati kehidupan yang lebih baik lagi. Kita akan menjadi orang yang berjaya lagi, Bapak Ibu. Mereka ingin menjadikan Yesus menjadi raja atas mereka. Karena ternyata mereka punya kepentingan pribadi seperti itu. Di dalam perenungan saya pribadi, saya juga bertanya-tanya, apakah saya sebagai orang Kristen sudah punya konsep Mesias yang sejati? Sudah punya konsep bahwa benar-benar Mesias itu murni, bukan untuk menjadi raja di dalam dunia ini, tetapi dia untuk membebaskan kita dari sebuah penderitaan yang kekal karena upah dosa kita. Apakah kita sungguh melihat dia adalah sebagai Mesias yang tersalib untuk memberikan kita sebuah jaminan keselamatan, atau jangan-jangan kita sama seperti orang Yahudi yang punya agendanya sendiri untuk Mesias itu. Berikutnya, Bapak Ibu, ketika mereka melambaikan palem, ya, mereka berteriak, Hosana, Hosana, ya. Kenapa mereka berteriak Hosana, Bapak Ibu? Ada yang tahu arti Hosana? Apa? Keselamatan? Bahkan ada lagunya kan? Ada lagunya. Hosana in the highest, ya. Seringkali kita memberikan sebuah perspektif, ya. Hosana itu seakan-akan seperti puji Tuhan, ya. Atau untuk memuliakan Tuhan. Makanya kita sandingkan kata Hosana dengan kata-kata untuk memuliakan Tuhan. Hosana. Tetapi sesungguhnya arti pada waktu itu ketika mereka berkata Hosana, itu adalah sebuah cry, sebuah tangisan untuk boleh menyelamatkan mereka. Tangisan, cry for help. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Raja
Israel. Sama seperti ketika mereka sungguh-sungguh memberitakan Hosana ini, mereka sungguh-sungguh dalam hati mereka itu ada sebuah gejolak. Aduh, kami udah nggak tahan nih seperti ini. Jadi mereka berteriak, Hosana, Tuhan tolong kami, bebaskan kami, selamatkan kami. Itu arti daripada Hosana, Bapak Ibu. Untuk memberikan sebuah penggambaran, ada sebuah kasus kereta gantung, ya. Sebanyak 8 orang yang terjebak dalam kereta gantung, ya. Ini kereta gantungnya. Jadi mereka di Pakistan ada satu daerah di mana mereka kalau mau nyebrang harus pakai kereta gantung, ya, harus pakai kereta gantung. Dan pada waktu itu ada sebanyak 8 orang yang terjebak di dalam kereta gantung ini. Terjebaknya bukan karena kereta gantungnya mati listrik, ya, atau macet. Akan tetapi 8 orang itu sedang dalam perjalanan ke sekolah. Jadi ini banyak anak-anak di dalamnya. Mereka mau ke sekolah. Dan ketika mereka dalam perjalanan mau ke sekolah, salah satu kawat di kereta gantung itu putus. Makanya Bapak Ibu bisa melihat kereta gantungnya bisa sampai semiring ini. Dan kereta gantung ini menggantung di ketinggian 274 meter di atas tanah. 274 meter. Wow, itu tinggi Bapak Ibu, ya. Itu tinggi. Bangunan kita ini berapa meter? Ya, 274 meter di atas tanah dan dalam angin yang kencang sekali. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan betapa mengerikannya mereka di dalam kereta gantung itu. Dan salah satu dari anak-anak itu, seorang remaja laki-laki, menderita penyakit jantung. Jadi seorang anak laki-laki dalam kereta itu menderita penyakit jantung dan saking dia tegangnya, itu dia tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang yang sakit jantung mengalami peristiwa yang seperti ini. Dia betul-betul tegang sekali dan sampai tidak sadarkan diri beberapa jam. Dan ada juga seorang anak yang kepanasan, ketakutan, ya. Dan tim penyelamat betul-betul kesulitan bagaimana caranya untuk menyelamatkan orang-orang atau anak-anak yang ada di dalam kereta gantung ini. Dan yang menariknya Bapak Ibu ketika di dalam kasus kereta gantung ini, di dalam momen mereka yang sudah saya bisa katakan depresi, ya, sepertinya nggak ada harapan, ya, sebentar lagi mungkin kereta gantung ini bisa jatuh, bisa membinasakan kami, dan betul-betul mereka tuh ketakutan. Mereka betul-betul ketakutan. Di dalam ketakutan mereka ada seorang anak yang berteriak, demi Tuhan, tolong kami, tolong kami, tolong kami. Demi Tuhan, tolong kami. Jadi Bapak Ibu kita bisa membayangkan kalau kita ada di posisi mereka. Mungkin juga kita akan berteriak yang sama. Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong kami. Saya gak mau mati. Ya, bagi Bapak Ibu yang sering traveling, naik pesawat, sudah ada goncangan sedikit, goncangan yang cukup besar, bahkan kalau sampai itunya turun, pasti itu sudah tegang sekali. Pasti itu sudah tegang sekali. Mungkin kita bisa berdoa dan kita bisa dalam hati, Tuhan, tolong saya takut nih Tuhan. Ketakutan seperti inilah juga yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ketakutannya bukan hanya ketakutan biasa, tapi sebuah ketakutan yang benar-benar kompleks. Ketika mereka di permukaan, mereka berteriak, Hosana, Tuhan selamatkan kami. Di permukaan mereka mungkin merindukan ada seorang raja yang akan bertata, menolong mereka lagi. Akan tetapi, jauh di dalam, mereka juga sangat kompleks dan sangat ketakutan. Karena mereka tidak punya sama sekali sebuah jaminan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Bagi mereka, selamat adalah melakukan hukum Taurat. Gagal melakukan hukum Taurat, bukan gagal misalnya kayak kita sekarang, aduh contoh saya gagal nih saat teduh, bolong sehari, ya. Ya udah deh besok coba lagi ya, semangat. Bukan seperti itu. Bagi mereka, tidak boleh gagal sama sekali.
sekali gagal, karena standar Tuhan itu perfect, sekali gagal, tidak layak untuk menjadi umat Tuhan. Tidak layak untuk menerima anugerah keselamatan itu. Jadi mereka hidup baik dalam permukaan, dalam ketakutan karena dijajah. Namun di dalam kehidupan mereka, mereka pun menyadari, mereka juga takut. Karena nanti setelah saya mati, saya akan seperti apa nasibnya. Bapak Ibu, manusia butuh keselamatan. Manusia butuh sebuah jaminan bahwa nanti setelah kehidupan kita yang sekarang, apakah kita menghadapi kehidupan kekal atau menghadapi kematian yang kekal. Hari ini kita di permukaan, kita mungkin juga sedang berteriak, Hosana, Tuhan tolong saya. Tolong saya, keluarga saya hancur nih Tuhan. Tuhan tolong saya, pekerjaan saya nih gimana nih Tuhan. Tuhan tolong saya, masa depan saya aduh sepertinya suram sekali Tuhan. Dan begitu banyak hal yang kita berteriak, Hosana, Hosana, Tuhan tolong selamatkan saya. Itu di permukaan. Tapi apakah di dalam hati kita juga punya keraguan-raguan? Kita tidak pasti, kita tidak punya jaminan keselamatan. Hari ini kalau saya bertanya, ketika Bapak Ibu kita semua dipanggil Tuhan, hari ini juga, apakah kita bisa katakan, guarantee 100% Tuhan telah menyelamatkan saya? Kalau kita hidup dengan tidak punya jaminan keselamatan, kita hidup dengan tidak damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berikutnya Tuhan kita menaiki keledai. Ya, kalau Bapak Ibu melihat video yang di awal, sebenarnya itu point of view dari kitab sinoptik. Ya, karena dikatakan di situ Yesus suruh mereka ke seberang dan mengambil keledai. Ya, akan tetapi di dalam point of view-nya Yohanes tidak seperti itu. Namun kita melihat kenapa Tuhan harus menaiki keledai. Ada yang mau jawab? Kenapa harus keledai? Ya, by the way, saya suka kebalik-balik ini, keledai, kedelai ya, keledai dan tuh kan keledai ya. Kenapa? Jawaban yang pertama adalah karena ini dinubuatkan. Ini sudah dinubuatkan. Oh, ini belum tertulis ya, saya belum tulis. Di Sakaria 9 ayat yang 9, di situ Nabi Sakaria bernubuat bahwa seperti ini. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Hari ini kita mungkin juga bertanya-tanya, kenapa harus keledai? Ya, ini kan binatang yang termasuk bukan binatang yang megah. Kenapa kok raja naiknya keledai ya? Pada waktu itu Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kalau pemimpin, ya, baik raja, pada waktu itu kalau mereka berperang pasti naik kuda. Kalau mereka mau menunjukkan kekuatan militer, pasti juga akan naik kuda yang paling bagus. Nah, ada sebuah kisah menarik, Joe Biden, ya, pada waktu itu, ini kisahnya pada waktu pemakaman funeral dari Queen Elizabeth, ya, Queen Elizabeth. Di situ banyak petinggi-petinggi dunia yang datang. Petinggi-petinggi dunia datang, dan pada waktu mereka mau ke funeral, mostly dari atau kebanyakan dari petinggi dunia, pemimpin dunia, mereka menaiki bus atau kendaraan yang sudah disiapkan oleh kerajaan Inggris. Namun, kalau Joe Biden ini, dia menaiki kendaraan kepresidenan dia, yaitu yang disebutkan Cadillac One atau The Beast. Ya, ini mobil khusus Presiden Amerika Serikat. Kelebihannya, The Beast ini dibuat untuk menangkal semua serangan pistol, peluru dari semua bagian. Mau dari sini, dari pintunya, dari kacanya, dari atapnya, mau dari manapun, itu dibuat anti peluru. Ya, kita mungkin
bilang kenapa sih harus anti peluru seperti ini? Benar-benar tebal. Karena Presiden Amerika pernah ditembak kan. Presiden Amerika pernah ada yang ditembak. Kemudian di dalam mobil ini juga terdapat kantong darah sesuai dengan golongan darah presiden. Dan juga di situ ada tabung oksigen. Semuanya dipersiapkan untuk kalau nanti presiden itu mengalami sebuah insiden yang mengerikan. Nah, ketika Joe Biden membawa mobil The Beast ini ya, wow, semua mata langsung tertuju. Dia nih satu-satunya yang bawa mobil kepresidenannya nih. Seakan-akan Joe Biden sedang menunjukkan, ini loh Amerika Serikat. Kami punya kekuatan militer yang hebat. Kami masih berjaya. Bahkan orang masih sungkan kepada kami. Kami hebat. Ya, kami punya mobil seperti ini. Bapak Ibu. Nah, pada kewajarannya yang akan dilakukan oleh raja-raja, ya akan seperti ini. Akan seperti ini. Menunjukkan kehebatan negaranya, menunjukkan kehebatan militernya. Jadi seorang raja atau seorang pemimpin akan naik di sebuah kendaraan, baik kalau zaman dulu seperti kuda, yang terbaik, yang paling bagus, untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar raja yang berkuasa, ya, benar-benar punya power, sama seperti ketika naik The Beast ini. Punya power, punya kuasa. Orang pasti tunduk kalau juga melihat sebuah sosok kuasa yang begitu besar seperti ini. Namun, Yesus malah naiknya keledai. Ini sangat sebuah kontradiksi yang sangat-sangat jauh sekali, Bapak Ibu. Orang raja-raja yang lain berlomba-lomba naik kuda yang terbaik. Namun, raja yang satu ini naiknya keledai. Bapak Ibu, ada sebuah tradisi raja-raja timur. Ya. Raja-raja timur pada waktu itu kalau mereka mau berperang, betul, mereka akan naik kuda. Namun ketika mereka ingin membawa sebuah misi yang berbeda, misi membawa damai, misi berdamai, bukan untuk berperang, mereka, raja-raja timur, akan naik keledai. Jadi ketika Yesus naik keledai, dia sedang berkata, dialah raja damai. Dia bukan raja yang suka berperang, dia bukan raja yang membinasakan, tapi dia adalah raja damai. Bahkan raja damai yang satu ini bukan hanya untuk memperdamaikan antara Yahudi dengan Roma, atau memperdamaikan Yahudi dengan negara yang lain, tapi raja damai yang satu ini membawa sebuah misi utama, misi perdamaian yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain selain dia, sang raja damai. Misinya itu adalah untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Mendamaikan manusia, kita nih, dengan Allah. Paulus di dalam kitab Roma 5 itu pernah mengatakan bahwa kita ini ketika kita masih berdosa, kita adalah seteru Allah. Manusia berdosa itu bukan kawan Allah. Manusia yang berdosa bukan sahabat Allah. Paulus menekankan, manusia yang berdosa adalah seteru Allah. Dan ini adalah celaka, Bapak Ibu. Kalau kita adalah seteru Allah, di manakah kita bisa menang melawan Allah? Nggak bisa. Nggak ada chance satupun untuk kita bisa menang melawan Allah. Kita manusia yang cuma kecil ini melawan Allah. Nggak bisa. Kita manusia yang berdosa ini, dengan yang sebuah jentikan jari, kita bisa dibinasakan oleh Allah. Karena Allah sangat membenci yang namanya dosa. Allah yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang namanya dosa. Karena itu perlu ada raja damai yang datang dengan sebuah misi utamanya, mendamaikan manusia dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan semua simbolisasi yang sebenarnya terjadi dan ini sudah dinubuatkan, harusnya pada waktu itu orang-orang Yahudi itu, murid-murid tercelik, tahu, oh iya, salah nih kita, konsep Mesias kita nih salah.
Dia bukan yang akan menjadikan duduk di atas tahta dan membawa negara kita, bangsa kita ke dalam kejayaan. Oh bukan. Harusnya mereka langsung tercelik, Bapak Ibu. Namun karena motivasi mereka memang sudah salah, ya. Motivasi mereka memang sudah salah. Jadi mereka sama sekali tidak menyadari hal itu. Murid-murid hanya menyadari bahwa bagian ketika Yesus naik keledai itu sudah dinubuatkan. Kita lihat bersama di sini. Kenapa mereka berkumpul dan mereka mengeluh-elukan Yesus? Orang banyak yang bersama-sama dengan dia, Yesus, ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Mereka salah fokus. Mereka fokusnya kepada Yesus yang akan menjadi Raja Israel. Mereka fokus kepada kekuatan daripada Yesus. Mereka fokus kepada mujizat daripada Yesus yang bisa Yesus lakukan. Mereka benar-benar salah fokus, Bapak Ibu. Dan bukankah kita juga sering kali salah fokus kepada Allah? Hari ini saya bertanya, kenapa saudara dan saya percaya kepada Tuhan? Kenapa percaya kepada Yesus Kristus? Jangan-jangan fokus utama kita ketika kita percaya kepada Yesus adalah saya nggak mau mati di neraka, ya sudah saya percaya kepada Yesus saja. Biar saya masuk surga. Bukan sebuah gairah yang benar-benar diubahkan oleh Tuhan yang muncul dari dalam diri. Perjumpaan yang benar-benar pribadi dengan Kristus. Tapi hanya berdasarkan sebuah ketakutan. Tidak mau masuk neraka, tapi mau masuk surga. Makanya percaya Yesus. Kan enak. Ya, hidup foya-foya ya, segala macam bisa dilakukan dengan bebas, mati masuk surga. Enak. Jadi percaya Yesus saja daripada saya masuk neraka. Jangan-jangan kita ingin surganya Allah, tapi kita tidak ingin karakternya Allah. Jangan-jangan kita sama seperti orang-orang pada waktu itu. Kita fokusnya kepada mujizat dan kekuatan daripada Yesus, bukan kepada karakternya Yesus. Kita hanya ingin dimenangkan oleh Allah. Bapak Ibu, saya pernah ngetes ini di kebaktian doa. Saya mau ngetes lagi pada sekarang ini. Bapak Ibu ingat mujizat 5 roti dan 2 ikan? Ingat? Apa yang membuat kita terpesona atau terkagum-kagum dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan? Apa yang membuat kita, wow, amazed. Wow, saya begitu tertarik dengan Yesus. Apa Bapak Ibu? Karena Yesus bisa copy paste ya. Itu roti dan ikan, bisa copy paste. Jadi banyak ya, cuma dengan berdoa dan semua bisa kenyang. Ya, betul. Kita seringkali fokus kita amazing dengan mujizatnya. Kita amazing dengan mujizatnya. Kita terkagum dengan mujizatnya. Kita lupa ada karakter Allah di balik mujizat itu. Apa, Bapak Ibu? Belas kasih Allah. Belas kasih Allah. Ketika Yesus melihat orang banyak itu yang datang mendengarkan pengajarannya, sudah ikut dia lama sekali berjam-jam mungkin, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih Allah. Namun seringkali yang kita agung-agungkan adalah, wow, puji Tuhan, mujizatnya begitu luar biasa. Saya mau juga diberkati sama seperti orang-orang itu. Kita tidak mau fokus kepada karakter Allah, yaitu belas kasih Allah. Bapak Ibu, hari ini kita harusnya kalau menjadi orang yang benar-benar menjadikan Yesus sebagai Mesias dalam konsep yang benar, maka harusnya kita mencintai karakter Allah. Bukan hanya mencintai mujizatnya saja. Karena ketika kita hanya mencintai kekuatan daripada Tuhan, ketika kita hanya mencintai mujizat daripada Tuhan, kita hanya menjadikan Tuhan itu sebagai alat. Sebagai alat untuk memuaskan kehidupan saya. Tuhan, saya butuh ini, Tuhan tolong kabulkan.
Tuhan saya ingin ke sana, Tuhan tolong kabulkan. Tuhan saya pengen seperti ini, pengen seperti itu, tolong kabulkan. Tuhan saya pengen masuk surga, Tuhan tolong kabulkan. Namun ketika kita sungguh-sungguh fokus kita itu terarah kepada Tuhan, karena kita yakin betul di dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Dia di dalam pertobatan kita, maka kita akan mencintai semua karakter Allah. Meskipun sulit untuk kita lakukan, tapi kita akan mencintai itu, dan kita akan bawa itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, akibat salah fokus, orang-orang pada masa itu ya, yang mengeluh-elukan Yesus, mereka melupakan sebuah bagian yang penting sekali. Di ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Itu pesta apa, Bapak Ibu? Pesta apa? Paskah belum? Ya. Jadi pada masa ini adalah tanggal 10 bulan Nisan di dalam kalender Yahudi. Ya, waktu Yesus dielulukan, tanggal 10 bulan Nisan, ini adalah hari di mana mereka akan memilih domba Paskah Yahudi. Sesuai dengan yang tertulis di dalam Keluaran 12 ayat yang ketiga sampai 7. Di dalam Keluaran 12 itu dikatakan begini, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja, dan kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu pada ambang atas rumah di mana orang yang memakannya. Jadi ini menjadi sebuah tradisi waktu itu. Jadi mereka akan pilih domba yang terbaik, ya, domba yang terbaik. Dan Yesus tiba di Yerusalem itu tepat tanggal 10 Nisan. Ketika di mana pesta di mana mereka akan memilih domba Paskah itu, mereka mengeluh-elukan Yesus di situ. Dan karena mereka salah fokus, mereka tidak menyadari bahwa inilah domba Paskah itu. Yesus itu sendiri sebuah domba pilihan penebusan untuk dosa seluruh umat manusia. Dan nanti domba itu pun akan disembelih. Domba itu akan dari darahnya yang teroleskan di atas kayu salib. Darahnya akan mengalir dari tangan kiri dan tangan kanan, bahkan dari kepalanya di atas kayu salib. Yesus adalah sang domba Paskah itu. He is the Lamb of God. Dialah anak domba Allah yang tersembelih. Dialah anak domba Allah yang paling perfect, yang paling sempurna, yang tidak bercacat celah. Karena ini adalah anak Allah itu sendiri yang datang, yang dikorbankan, yang darahnya tercurah bagi umatnya, sehingga umatnya bisa memiliki jaminan keselamatan. Hari ini di dalam minggu untuk menghayati minggu di Palma ini, Bapak, kita harusnya mengingat bagaimana domba Paskah itu, the Lamb of God yang tersembelih, yang memberikan pengharapan baik saya dan saudara untuk menebus kita. Hari ini kita tidak perlu takut kita selamat atau tidak, karena di dalam pengorbanan domba Paskah itu ada sebuah jaminan keselamatan. Dan karena kita punya jaminan keselamatan, kita memiliki pengharapan yang kekal. Nanti kita bertemu dengan Dia, sang anak domba itu, Bapak. Mari kita menghayati minggu persiapan Jumat Agunan Paskah ini untuk kembali mengingat ada anak Allah yang menjadi the Lamb of God, yang dikorbankan buat kita sekalian umat yang tidak layak dan berdosa. Kita refleksikan kembali hari ini. Mengapa saya mengikut Tuhan?
Mengapa saya percaya kepada Yesus Kristus? Apakah saya sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya yang memberikan sebuah jaminan yang pasti? Atau jangan-jangan kita nggak pernah ketemu dengan Yesus secara pribadi? Seorang yang bernama John Newton, dia menyebut dirinya sebagai seorang yang celaka, yang terhilang dan buta. Ya, dia nggak buta sesungguhnya, tapi dia mengatakan dirinya adalah orang celaka dan buta. John Newton meninggalkan sekolah di usia 11 tahun dan mulai kehidupan berpetualang di lautan. Ketika ia bekerja di sana, ia terlibat dalam pekerjaan yang keji, ya, perbudakan. Yaitu dia perbudakan antara orang-orang Afrika. Akan tetapi suatu hari anugerah Tuhan tiba di dalam hatinya dan meletakkan sebuah rasa takut di dalam hatinya karena dia memperdagangkan budak-budak yang keji ini. Mereka dengan keji memperdagangkan budak dan Tuhan menanamkan sebuah rasa takut untuk menyadarkan seorang yang bernama John Newton. Ketika badai yang begitu dahsyat, ya, ketika badai yang begitu dahsyat terjadi di dalam kapal perdagangan budak itu, seorang John Newton yang sudah belasan tahun, ya, dia berlayar dan lautan itu sudah seperti menjadi mainannya. Orang yang udah biasa, tapi takut, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita biasa jadi pelaut, kita pasti udah biasa menghadapi badai dan ombak, bukan? Tapi pada waktu itu Tuhan sengaja memberikan sebuah rasa takut bagi seorang John Newton agar dia bertobat kepada Tuhan. Dan di dalam rasa takutnya dia segera membaca sebuah buku. Bukunya bernama atau berjudul The Imitation of Christ. Ya, bagaimana harus mengimitasi atau mengikuti Yesus Kristus yang dituliskan oleh seorang yang bernama Thomas Kempis. Buku ini yang menyadarkan dan membawa pertobatan kepada seorang yang bernama John Newton. Di dalam pertobatannya, dia akan berkata seperti ini. Walaupun nanti seluruh ingatan saya hilang, pudar, saya akan ingat dua hal yang paling penting dalam hidup saya. Pertama, saya adalah pendosa yang begitu besar. I'm a great sinner. And Christ is a great Savior. Saya adalah pendosa yang besar, pendosa yang hebat sekali. Tapi Tuhan adalah Juru Selamat yang begitu hebat dan begitu besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, John itu mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Dari orang yang memperdagangkan budak. Namun sekarang dia menjadi orang yang memberitakan kebaikan Tuhan. Orang yang ingin membuat orang lain merasakan bahwa Tuhan itu adalah great Savior, Juru Selamat yang begitu besar di dalam kehidupan manusia. Ini adalah sebuah perubahan hidup yang drastis. Tantangannya buat kita, bagaimana hidup kita saat ini? Sudah berapa lama kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Mungkin kita ada momen-momen kita di altar call oleh seorang hamba Tuhan. Kita berdiri di hadapan mimbar, di hadapan salib. Kita nangis-nangis, Tuhan, saya mau percaya Tuhan Yesus. Namun pertanyaannya, kehidupan kita sekarang seperti apa? Apakah sungguh-sungguh berdampak? Apakah sungguh-sungguh kita sama seperti seorang John Newton ini yang memberi dampak, memberi buah yang begitu nyata? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai karakter Allah? Atau jangan-jangan perjumpaan itu hanya perjumpaan emosional belaka. Perjumpaan itu hanya karena kita punya kepentingan pribadi agar kita masuk surga. Kita tidak sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup hanya untuk Tuhan. Dan kiranya walaupun seluruh ingatan kita hilang, tapi kita bisa ingat dua hal yang paling penting. Saya pendosa yang hebat, tapi Tuhan adalah penyelamat yang hebat. Mari kita hidup memberikan dampak di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam pelayanan kita. Kita lakukan itu sebagai ungkapan syukur kita
kepada Christ is a great Savior. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, di dalam Minggu Palma ini kami sekali lagi mengingat bagaimana Engkau, Sang Domba Paskah itu, yang dipilih sebagai korban penebusan bagi kami. Kami yang tidak layak ini Tuhan. Kami adalah pendosa yang hebat, tapi Tuhan menyelamatkan kami. Kami bersyukur ketika kami punya sebuah jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau menolong dan menopang setiap kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, mungkin hari ini ada orang-orang yang mungkin belum percaya Tuhan sungguh-sungguh. Berbelas kasihlah Tuhan kepada mereka. Kiranya mereka boleh terus menikmati anugerah keselamatan itu dan hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.